Hai, salam semuanya. Semoga ada pendengar dari Sabang sampai Merauke. Amin. Jadi, di bagian kedua Podcast kali ini, aku mau ceritain pengalaman aku yang Masya Allah banget. Bener-bener keajaiban Allah itu nyata. Benar-benar ditolong melalui sholawat ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung aja ya ke ceritanya. Jadi begini, waktu akhir bulan Maret sekitar tanggal 27 kalau nggak salah, aku dan teman-teman aku pergi ke alun-alun Kuta yang ada di daerah Bogor. Jadi view-nya itu gunung dong. Jadi view-nya itu Gunung Salak. Indah banget, tapi perjalanan di luar ekspektasi. Mungkin karena sebelumnya gak banyak prepare kali ya. Tapi sebenarnya aku sama teman-teman udah ngerencanain H-7 dari keberangkatan. Jadi harusnya sebenarnya udah well prepared gitu kan. Anyways, jadi kita tuh berangkat berlima ke alun-alun Kuta. Jadi kita emang rencananya mau ngecamp di sana. Bayangin cewek cuman berlima, untungnya emang ada yang udah biasa ngecamp nih. Tapi aku baru pertama kali ngerasain ngecamp setelah, kalau bukan dari kegiatan pramuka, itu pun ya dekat rumah gitu kan. Nah, kita berangkat jam 3, tapi kita tuh kayak nunggu dulu setengah jam karena mau COD barang gitu. Pokoknya ada barang sesuatu yang mau dititipin ke orang gitu. Adalah temen aku ini. Terus kita ke pasar, beli buat bakar-bakaran, beli sosis dan yang lainnya. Aku kira emang temen aku nih udah siapin si sosis dan bakar-bakarnya dan teman-teman itu gitu ya. Tapi ternyata belum. Oke, fine, kita ke pasar. Oh iya, jadi rumah aku tuh di Gunung Putri Bogor, tapi kita ke Ciputat dulu nih, ke Ciputat daerah Tangerang Selatan. Aku sama temen aku berdua ke Ciputat dulu buat jemput temen yang lainnya, biar kita berangkat bareng-bareng. Udah gitu, pokoknya lanjut lagi kita jalan setelah beli sosis dan lain-lainnya. Itu sekitar jam 4 lewat kalau gak salah ya, setelah beli sosis itu. Dan di perjalanan pun macet. Jadi kita tuh nyampe Lewiliang Bogor itu tuh maghrib. Kita istirahat dulu tuh. Setelah perjalanan selama 2 jam, kita istirahat untuk makan. Udah gitu, kita lanjut lagi. Ternyata ke alun-alun Kuta ini jalannya itu ke gunung lah ya. Itu tuh lumayan nanjak, malam, sepi, dan hujan. Dan kita tuh baru nyampe dari Lewiliang itu sekitar 2,5 jam. Apa 3 jam ya? Pokoknya nyampe tempat camp itu sekitar jam 8 malam. Nah, poinnya di sini, selama perjalanan ternyata bukan aku aja nih yang suka babacaan, cenah cek orang Sunda mah. Kita tuh
aku gitu ya, khususnya aku suka sholawat. Selama di perjalanan tuh aku sholawat terus, tapi sebenarnya aku tuh sholawatnya bukan untuk perjalanan hari itu. Jadi ya udah, karena emang sholawat aja, dan sebenarnya punya hajat lain gitu, pengen ngamalin sholawat setiap hari biar hajat itu tuh terkabul, amin. Dan ternyata bukan cuman aku yang sholawatan di situ, ada temen aku dan yang lainnya juga bacaan gitu ya, zikir. Temen aku juga sholawatan, tapi ada satu yang cerita gini, dia tuh sholawatan karena ya kita cewek doang, dan dia juga bawa motor sendiri. Kalau temen aku yang satu ini kalau temen aku yang satu ini tuh emang karena takut gitu, jadi biar selamat lah selama perjalanan. Jadi perjalanan dari Luwiliang itu sampai alun-alun Kuta tuh kita bener-bener yang namanya kehujanan gede, hujannya tuh gede, terus lampu jalan tuh juga jarang, jadi kayak cuman ada rumah baru ada lampu kayak gitu. Oke, kita nyampe alun-alun Kuta. Kita masang tenda tuh lama banget, bener-bener lama. Pertama, tenda yang aku bawa tuh frame-nya ternyata ada yang copot dari talinya gitu, jadi udah nggak nyambung lagi. Terus itu sambil basah kuyup gitu kan, masang tenda. Itu sekitar 2 jam kali ya, pokoknya jam 10 kita baru bisa tiduran, baru bisa rapi-rapi tenda. Dan Masya Allah banget nih, kita tuh dibantuin sama tempat sama abang-abang yang di alun-alun Kutanya, mungkin pengurus kali ya, pengurus tempat itu gitu. Kita dibantuin sampai hampir abang-abang di situ tuh turun tangan semua gitu. Jadi ada berapa orang ya, ada 2 orang yang bantu bangun tenda, bantu pasang tenda, 2 orang, belum lagi yang bantu flysheet. Kita tuh nyewa flysheet, tapi kita dibantuin pasang juga, sampai dibawain bambu, sampai bambunya tuh dipotong-potong sama abangnya. Dan ada abang yang nyeletuk tuh gini, artinya tuh, jadi dia ngomong pakai bahasa Sunda yang artinya kasihan anak orang baru nyampe udah kehujanan, bisa-bisa besok masuk angin gitu kan. Oke nih, kayak ya udah sih, bercanda doang si abangnya gitu kan. Dan setelah selesai semua kepasang, oke lah, ya udah, alhamdulillah nih kita udah nyaman. Kita juga jadinya nyewa matras. Tadinya nggak mau nyewa matras kan, cuman karena hujan dan alas tendanya juga jadinya basah, ya udah, mau nggak mau kita nyewa matras. Kita nyewa matras. Terus yang bikin shock tuh, bener-bener bikin shock adalah abang yang di sana, pengurusnya itu, kita dikasih kasur buat tidur. Jadi bener-bener yang namanya kasur buat tidur tuh kasur gitu, bukan kasur yang lepek, bukan kasur alas tidur, bukan. Jadi bener-bener kasur buat tempat tidur gitu. Kayak apa ya, gak nyangka gitu, apa yang kita amalin sepanjang perjalanan, zikir, sholawat, ternyata tuh dibalas langsung di saat kita bener-bener membutuhkan. Padahal secara aku pribadi gitu ya, aku sholawatan bukan untuk camping hari itu, karena emang punya hajat lain yang pengen aku tuh dapetin itu. Cuman mudah-mudahan dengan mengamalkan sholawat setiap hari ini, aku bisa dengan cepat dapetin itu. Tapi ternyata Allah punya rencana lain. Walaupun hajatnya bukan untuk hari itu, tapi Allah tetap melindungi gitu ya melalui sholawat ini gitu.
bener-bener dibayar langsung gitu. Dan aku sama teman-teman aku nggak nyangka abangnya sebaik itu gitu. Kita yang tadinya nawar-nawar dalam sewa tenda maksudnya sewa matras, sewa flysheet, itu tuh kita nawar gitu. Jadinya malah nggak tega. Udah semua orang bantu turun sampai 5 orang pasang flysheet, pasang tenda. Terus abis gitu abangnya juga ngasih kasur. Kita udah nolak, bener-bener nolak, bukan cuman basa-basi nolaknya gitu. Tapi Masya Allah, sampai sekarang tuh kalau inget momen itu gitu ya, nggak nyangkanya kayak perjalanan jauh, kehujanan, bener-bener kehujanan, itu yang namanya kehujanan gitu ya, karena hujan gede banget gitu. Pasang tenda juga belum pernah, tapi untung aja ada yang bantuin gitu. Flysheet kita aja bingung, ini gimana masangnya, nyewa aja gitu. Tapi mungkin karena kita cewek doang juga, jadi apa ya, ada rasa empati dari mereka buat bantuin kita gitu. Tapi kan itu rasa empati itu tidak lepas dari bantuan Allah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi poinnya di podcast kali ini, terus saja berzikir, terus saja sholawat dimanapun dan kapanpun. Meskipun ada hajat yang ingin kita raih dalam amalan sholawat kita atau zikir apapun gitu, tapi percayalah, bukan cuman hajat itu yang dapat, tapi setiap harinya juga kita bakal dapat perlindungan secara langsung dari Allah gitu. Entah misalkan kayak cerita aku tadi gitu. Oh iya, jadi tuh aku juga ya, secara aku sih nggak ada maksud ria atau apa gitu. Jadi aku juga mau cerita nih, selama kemarin di alun-alun, alhamdulillah aku pribadi aku nggak ngerasa dingin, karena emang udah dari jauh hari katanya kalau ngecamp itu pasti dingin, dan aku lebih bisa nahan panas dibanding nahan dingin gitu. Nggak bisa pokoknya. Kalau ke puncak Bogor aja itu udah menggigil banget gitu. Jadi aku udah berdoa, ya Allah, semoga nanti di sana aku nggak ngerasa kedinginan gitu. Dan alhamdulillah aku emang nggak ngerasa kedinginan. Masya Allah banget. Jadi doa, terus zikir, sholawat, jangan lupa terus diucapkan, diamalkan, meskipun hajatnya tuh emang bukan untuk kegiatan itu gitu. Kayaknya cukup ya podcast kali ini. Thank you banget nih yang udah dengerin sampai akhir. Semoga kita diingetin lagi secara aku pribadi juga melalui kejadian aku yang kemarin ini. Oke deh, udah ya. Bye semua, salam dari Farida. Semoga next aku bisa buat podcast lagi dengan cerita yang lebih seru dan cerita yang banyak nilainya gitu ya. Bye. Thank you guys.